Kamu yang lucu. Kamu mau apa sama ibuku? Buka pintunya sekarang. Berisik. Si kecil yang lucu ini. Apa yang dilakukan tetangga sebelah? Aku sudah bilang padamu. Dia adalah penipu yang lebih cerdik dari penipu sebelumnya. Penipu dengan trik yang lebih canggih. Kamu tidak percaya saja. Kamu yang lucu. Jika kamu berani melakukan sesuatu pada ibuku, aku pasti akan membunuhmu. Sudahlah, jangan banyak omong. Segera panggil polisi dan pecahkan pintunya. Halo, apakah ini unit khusus? Ada seseorang yang mengurung wanita, menahan wanita di dalam rumah dan melakukan kejahatan. Cepat, tangkap dia. Baik, saya akan segera datang. Tolong segera. Gadis, apakah orang dari unit khusus sudah datang? Ada sebuah tim elit di dekat sini. Sedang bertugas. Sudah datang. Bagus sekali. Mereka akan datang sebentar lagi. Aku akan meminta mereka untuk menangkap penjahat ini. Tembak mati sembarangan. Api membakar racun. Tahan sedikit lagi. Siapa yang menahan wanita pelaku kejahatan? Di sini, di dalam ruangan ini. Teman-teman, kalian pasti harus menyelamatkan ibuku. Penjahat yang kehilangan moralitas. Itu adalah kenalan lama. Tidak mungkin. Di bawah sinar matahari. Ternyata ada yang seperti ini. Penjahat yang kehilangan moralitas. Segera, merusak pintu untuk menyelamatkan orang. Saya akan datang. Pukulan Dewa Langit. Apa yang terjadi? Di dalam rumah ada ahli formasi. Menggunakan kekuatan bersama. Ada lagi ahli. Bersatu untuk merusak pintu. Menghancurkan segala sesuatu. Tidak mungkin. Gunakan hujan peluru untuk merusak pintu. Apa yang terjadi? Bahkan di bawah hujan peluru. Tetap tidak terpengaruh sedikitpun. Kalian pasti harus mencari cara. Menyelamatkan ibuku. Tuan Sen, jangan khawatir. Bahkan penjahat sehebat apapun, kita pasti akan mengalahkannya. Segera hubungi pasukan super. Mengerti? Tante, apakah Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak merasa tidak nyaman lagi. Tubuh juga terasa lebih ringan. Apakah penyakitku benar-benar sembuh? Seharusnya tidak ada masalah. Sampai saat ini, belum pernah ada penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Coba berjalan 2 langkah. Sepertinya benar-benar tidak apa-apa. Tidak hanya itu, juga karena pembuangan racun. Sekarang Anda menjadi lebih muda dan cantik, seperti gadis remaja. Benarkah? Tidak percaya. Sentuh kulit Anda sendiri. Apakah menjadi lebih elastis? Bersinar. Benar, kulit saya menjadi lebih muda. Jadi, sekarang Anda bisa setuju. Nikahkanlah Ais Neng dengan saya. Apa? Kamu ingin menikahi Bing Ning? Iya, tidak bisa. 3. Kamu menculik putri sulungku. Kamu membunuhnya. Aku belum menyelesaikan masalah ini denganmu. Kamu ingin menculik putri kecilku lagi. Apakah kamu masih manusia? Tante, kewanitaan bukanlah yang membuatku mati. Dia dibunuh oleh teroris. Saya sudah membalas dendam untuknya. Dia khawatir tentang Anda dan adiknya. Biarkan aku melindungimu. Bukankah kamu bilang, Wenwan dibunuh oleh teroris, bukan? Bagaimana dia membuatmu melindungi kami? Tante, formasi di pintu. Untuk memanggilnya kembali dengan cepat. Berbicara dengannya. Benarkah? Jadi, cepatlah memanggilnya. Sekarang tidak bisa. Aku baru saja memanggilnya 2 hari yang lalu. Menghabiskan banyak tenaga. Ditambah dengan menyembuhkan Anda tadi. Setidaknya 3 hari lagi. Aku baru bisa memanggilnya kembali. Tapi, tolong percayalah padaku. Jika aku benar-benar orang jahat, saya tidak akan menyia-nyiakannya. Tenaga sebesar ini untuk menyelamatkanmu. Sama, jika aku punya rencana jahat apapun, kalian tidak akan bisa menghentikanku. Baiklah, karena kamu telah menyelamatkan nyawaku. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Baik, Tante. Jadi, kenakan dulu pakaianmu. Saya ingin kain penutup mata ini. Pejabat tinggi, Anda sudah datang. Siapa yang menggunakan formasi untuk menghalangi pintu? Penjahat ada di dalam rumah. Formasi di pintu.
Ibu, apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Saya takut sekarang. Dia adalah orang itu. Dia adalah pelaku kejahatan yang menyerang wanita, bukan? Ya, benar. Itu dia. Cepat tangkap dia. Maka, siap-siap mati. Tunggu sebentar. Ibu, ada apa? Kedamaian tidak pernah melukai saya. Dialah yang menyembuhkanku. Apa? Dia menyembuhkan penyakitmu? Ya, kalau bukan karena dia, bisakah saya berdiri di sini dengan baik sekarang? Tidak mungkin. Dia hanyalah seorang penipu yang penuh dengan kebohongan. Bagaimana mungkin dia bisa menyembuhkan penyakit? Bing Ning. Tapi lihatlah. Sepertinya Bibi sudah sembuh dari penyakitnya. Dan keseluruhan penampilannya terlihat jauh lebih muda. Wajahnya merona. Kulitnya juga terlihat seperti gadis remaja. Ya, dia menyembuhkan saya. Bing Ning, kamu juga harus memenuhi janjimu padanya. Menikah dengannya. Saya menikah dengan dia. Bukankah kamu sudah menjanjikan? Jika dia bisa menyembuhkan saya, apakah kamu akan menikah dengannya? Ibu, aku hanya berkata begitu karena situasi mendesak. Jadi kamu juga menyetujuinya. Akhirnya, apakah akan menangkapnya atau tidak? Jika tidak, kami akan pergi. Semua ini hanyalah kesalahpahaman. Tidak ada penjahat di sini. Kalian lebih baik pulang saja. Cari tahu dulu sebelum memanggil kami lagi. Jangan buang-buang sumber daya publik. Mundur. Baiklah. Masalah ini sudah selesai. Bing Ning, kamu berencana kapan pernikahan akan diadakan? Saya tidak setuju. Saya tidak akan pernah menikahi seseorang yang telah membunuh kakak perempuanku. Bibi besar, apakah kamu sudah bingung? Pemuda ini baru saja menipu. Saudari Wenwan pergi kawin lari. Kamu lagi mempermasalahkan Bing Ning. Harimau tidak akan memakan anaknya. Kamu memperlakukannya seperti ini. Anak perempuan kandungmu. Hei, ini dia, Bing Ning. Jika kamu tidak mau menikah, aku akan. Adik laki-laki, jika Bing Ning benar-benar tidak mau menikah denganmu, ayo menikahlah. Kamu menikah denganku. Mengapa? Tidak ada alasan untuk itu. Saat pertama kali aku melihatmu, aku merasa kamu bukan manusia biasa. Aku tahu kemampuanmu hebat. Ahli dalam berkelahi. Menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang juga hebat. Kamu adalah orang yang ingin aku nikahi di dalam hatiku. Penampilan pria yang paling ingin kunikahi. Jika memungkinkan, aku benar-benar bersedia. Sayangnya aku sudah menjanjikan kepada kakaknya Bing Ning. Aku ingin menikahinya. Merawatnya. Kamu tidak perlu membicarakan kakakku. Terima kasih. Aku tidak butuh kamu merawatku. Satu-satunya pria di hatiku adalah Pangeran Naga yang angkuh. Jangan lagi melakukan hal seperti ini. Mimpi yang tidak realistis. Aku bertanya padamu. 3 hari kemudian, kamu benar-benar bisa memanggil Wenwan, mengklarifikasi kesalahpahaman untukmu. Bisa. Maka siapkan dirimu 3 hari kemudian. Rencana pernikahanmu dengan Bing Ling. Tidak, aku tidak setuju. Ya, sayang. Bing Ning adalah wanita tercantik di kota naga. Kamu benar-benar akan menikahkannya dengan penipu ini. Benar-benar pembohong. Bing Ning telah berjanji untuk memberikan keamanan. Jika dia menyembuhkan aku, Bing Ning akan menikahinya. Keluarga kami, keluarga Sen. Kapan kamu belajar tidak memenuhi janji? Janganlah begitu. Kejujuran lebih tinggi dari segalanya. Saya percaya pada perdamaian. Kakak ipar, jangan bicara lebih banyak lagi, dia pamanku. Ini urusan keluarga saya sendiri. Kalian siap-siap minum anggur pernikahan. Tidak usah. Baiklah, kakak ipar, kamu yang memilih jalannya. Jangan menyesal nanti. Meskipun saya hanyalah seorang wanita, tapi saya tidak pernah menyesali tindakan saya. Pergilah sendiri. Baik. Baiklah, pernikahan dijadwalkan 3 hari lagi. Segera siapkan diri. Terima kasih, Bibi. Aku pasti akan melindungimu. Adik laki-laki, tunggu saja aku. Ibu, mengapa kamu memaksa saya untuk menikahi penipu itu? Karena saya merasa, hanya dia yang bisa melindungi kita berdua. Apa artinya ini? Saat saya dalam kondisi kritis, pamanku melamar saya. Apa? Pamanku melamar kamu karena dia akan menikahiku. Maka dia bisa mewarisi perusahaan ayahmu. Grup Sen. Dan penyakitku adalah keracunan. Tidak bisa dipastikan apakah itu ulah mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan hal ini? Jangan meremehkan kejahatan dalam diri manusia. Saat ini hanya tinggal kita berdua, ibu dan anak perempuan. Namun kita harus menjaga kekayaan besar keluarga Sen ini. Kita membutuhkan seorang pria. Dialah yang menipu kakakku. Bahkan menyebabkan kematiannya. Hanya karena itu, aku tidak akan pernah bisa memaafkannya sampai mati. Jika dia benar-benar menyebabkan kematian kakakmu, apakah dia akan kembali? Dan dia berjanji padaku. 3 hari kemudian dia akan memanggil kakakmu dengan ilmu sihir, untuk memberitahu kita kebenaran. Jika dia gagal, aku akan membunuhnya dengan tangan sendiri di pernikahan, untuk membalas dendam atas kakakmu. Jangan ragu, keputusan ini sudah bulat. Berikan saya 1 miliar.
Cari pemburu hadiah terbaik di seluruh dunia. Aku punya rencana penting. Ya, Presiden Leng. Dia sudah memutuskan untuk menikahkan putrinya dengan seorang petani. Pernikahan akan diadakan dalam 3 hari. Saat itu aku akan mengirimkan. Lokasi hotel dikirimkan kepada Anda. Anda bisa melakukan persiapan. Presiden Leng setuju untuk membantu kita. Apa yang dikatakan Presiden Leng? Adik, jangan pergi. Apa yang buruk tentang saya? Kenapa kamu harus menikahi Bing Ning? Apa yang salah dengan saya? Aku sudah bilang, ini adalah keinginan kakaknya. Tapi dia menyukai Pangeran Naga Langit yang gagah. Dia sama sekali tidak mungkin menyukaimu. Marilah kita menikah. Aku pasti akan mencintaimu dengan baik. Nama belakang gadis cantik. Jangan begitu. Cinta tidak dipaksa. Jangan bicara, cium aku. Ayah, itu bukanlah penipu. Apakah dia teman baiknya Sen Bingning? Sekarang menjadi menarik. Ayo cium. Kamu akan menikah dalam 3 hari, kan? Bibi, jangan salahkan keponakan. Aku akan memberimu hadiah besar. Ada apa? Pergilah. 3 hari kemudian, saya akan menikah dengan Sen Bingning. Kita berdua dalam kehidupan ini sudah ditakdirkan tidak bersatu. Baiklah, jika kamu tidak menabrak tembok selatan, jangan kembali. Jangan pernah bertemu lagi seumur hidup ini. Hormatilah Pangeran Naga Langit. Bangunlah, 3 tahun tidak bertemu. Melihat kalian masih kekuatan pertempuran yang luar biasa. Sangat baik, lebih baik diarahkan oleh Pangeran Naga Langit. Baiklah, tanpa banyak basa-basi. 3 hari lagi saya akan menikah. Akan ada banyak arus gelap yang mengalir. Aku ingin kalian menjaga dengan baik stabilitas seluruh kota naga. Selain itu, 3.000 pasukan naga gelap siap siaga. Mengerti? Tolong periksa lagi untuk saya. Ayah dan anak Sen Baichuan dan Sen Long. Kumpulkan bukti pelanggaran hukum mereka. Ditaati. Baiklah. Sampai bertemu dalam 3 hari. Kerabat dan teman-teman yang terkasih. Para tamu yang terhormat. Selamat datang untuk semua yang hadir. Tuan Li Pingan. Dan pernikahan Nyonya Sen Bingning. Sekarang mari kita semua. Dengan tepuk tangan meriah. Mari kita sambut pengantin hari ini. Sangat baik, begitu melihat pengantin. Memang pria dan wanita yang berbakat dan cantik. Mari, pengantin wanita. Permisi, baik miskin maupun kaya. Sehat atau sakit. Apakah kamu bersedia menikah dengan Tuan Li Pingan? Saya tidak bersedia. Mengapa Nyonya Sen Bingning? Karena dia bukan hanya berasal dari keluarga sederhana, tetapi juga memiliki niat yang tidak baik. Dia menggunakan kata-kata manis untuk menipu kakak perempuanku, dan membuatnya mati dengan cara yang tidak wajar. Pria seperti dia. Pantaskah dia menikahiku? Apa? Pengantin pria menculik kakak pengantin wanita dan melarikan diri. Aku tidak salah dengar, kan? Pengantin pria adalah seorang penipu. Lalu mengapa ada pernikahan hari ini? Bingning. Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bisa menyerahkan kebahagiaan hidupku kepada seorang penipu seperti dia. Bukankah aku sudah bilang padamu sebelumnya? Hal ini belum terkonfirmasi. Ping An, gunakan sihirmu sekarang juga. Panggil putriku. Beritahu kami kebenarannya. Sejak terakhir kali dipanggil, dibutuhkan waktu 72 jam. Hanya setelah rohku pulih, kurang setengah jam lagi. Jangan berpura-pura lagi. Panggilan apa? Menurutku, kakakku buta. Aku ditipu olehmu. Kamu berani memukulku? Aku bisa memaafkan keegoisanmu. Tapi jangan menyakiti kakakmu. Kakakmu tidak buta. Kamu yang buta. Li Ping An, kamu terlalu berlebihan. Pernikahan ini belum dilangsungkan. Kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Hari ini kalian berdua jangan menikah. Ya, jangan menikah. Apakah kau melihatnya? Kepribadian burukmu telah menimbulkan kemarahan publik. Kecuali kau sekarang bersujud minta maaf padaku. Jika tidak, aku akan menyelidiki sampai tuntas. Biarkan aku bersujud minta maaf padamu. Apakah kau tahu? Tidak ada yang bisa menandingi di dunia ini. Bisa menerima satu permintaan maaf dariku. Mereka yang ingin membuatku bersujud. Semuanya telah hangus. Begitu berani, saya akan membiarkan Anda berlutut dan mencobanya. Leng Huizang dan Leng Sao, kamu semua datang. Pernikahan menantuku, tentu harus datang. Tuan Leng Poting, kau datang untuk apa? Bukankah kau sudah tahu dan bertanya-tanya? Keluarga Leng mengajukan lamaran kepada keluarga Sen.
Jika kalian tidak setuju, itu juga tidak apa-apa. Bahkan membuat anakku lumpuh. Tidakkah kau memberikan penjelasan? Apa? Kami membuat Tuan Leng menjadi lumpuh. Siapa yang melakukannya? Ibu. Dia. Mengapa dia menyerang Tuan Leng? Karena dia ingin melukai aku. Dia juga dianggap membantuku. Masih ada hal seperti ini. Itu tidak bagus dipukul. Apakah Anda pantas mendapatkannya? Apa yang kamu katakan? Putri saya tidak ingin menikahi anakmu. Anakmu malah mengejar-ngejar. Memaksa. Saya bilang dia pantas dipukul. Ada apa? Apakah keluargamu kaya atau berkuasa? Kamu pikir bisa menginjak-injak keluarga Sen kami? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu ingin bertentangan dengan saya? Atau ingin saya menghancurkan keluarga Senmu? Ketua Leng, tenanglah. Keluarga Sen kami tidak akan sama sekali melawan Ketua Lin. Lebih baik tidak melawan saya. Maka katakanlah solusi. Karena Ketua Lin hari ini mengirim pasukan untuk meminta pertanggungjawaban. Pasti ada cara untuk menyelesaikannya. Silakan katakan, kami akan melakukannya. Itu cukup baik, bisa membuat emosiku lebih terkendali. Maka katakanlah, saya akan menyelesaikannya. Juga mudah, ada 2 tuntutan. Ketua Lin, katakanlah, apa 2 tuntutan? Yang pertama ini, siapa yang melukai anak saya? Serahkan orang itu padaku. Aku akan keram ototnya, kulitnya akan dikuliti. Biarkan dia mati tanpa kuburan. Ini, bisa. Bagaimana dengan tuntutan kedua? Ini yang kedua, tentu saja. Anak lelaki saya menyukai putri keluarga Sen. Pria ini tidak bisa mendapatkan cinta sejati. Tentu saja itu mengecewakan. Aku akan membantu anakku mewujudkan keinginannya. Biarkan putri keluarga Sen menikahi anak lelakiku. Ini tidak ada masalah. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah setuju menikahi orang lumpuh ini. Tidak ada terjemahan yang diperlukan. Apakah kamu ingin membawa malapetaka pada keluarga Sen kami? Menyebabkan masalah? Jangan mencari masalah. Tidak ada yang bisa dikatakan. Putri saya hari ini di sini akan menikah dengan seseorang. Tidak mungkin berbicara tentang pernikahan dengan orang lain lagi. Maka tunggulah kematian keluarga Sen. Coba hancurkan keluarga Sen saya. Jadi hari ini, aku akan memberikanmu kejutan kecil terlebih dahulu. Jangan. Sampaikan perintahku ke kamar dagang. Dalam 3 menit, jual semua saham keluarga Sen. Hancurkan keluarga Sen. Semua bisnis dan rantai keuangan. Kakak ipar, cepatlah setuju. Jangan pikirkan lagi. Meskipun saya hanyalah seorang wanita, tapi saya tahu benar dan salah. Saya memiliki integritas. Sampai mati hari ini, saya tidak akan pernah menyerah kepada kejahatan. Maka tunggulah keluarga Sen dihancurkan. Menurutku kamu sedang bercanda. Nakal. Apa yang kamu katakan? Kataku, jika langit membiarkannya hancur, pasti akan membuatnya menjadi liar. Kamu sudah diambang kematian. Nakal. Hanya dengan dirimu. Ayah, itu dia. Dia yang memukulku. Cepat, bunuh dia. Balas dendam untukku. Anakku, tenanglah. Hari ini ayah akan datang. Dia sudah siap. Akan membantumu menikahi orang yang kau cintai. Bahkan jika dia tidak setuju, saya mengikat dan membawanya ke kamar pengantin. Apakah tentang orang yang memukulmu? Aku akan mematahkan kedua kakinya dan membuatnya merendahkan diri di hadapanmu. Melihatmu seperti ini, aku ingin memberitahumu. Nama saya. Sepertinya, kamu masih memiliki latar belakang. Ayo, ceritakanlah. Jangan mengintimidasi saya. Saya tidak memiliki latar belakang yang istimewa. Saya hanya 10 tahun yang lalu membuat sebuah organisasi, dikenal oleh dunia sebagai Istana Naga. Hanya dalam waktu 3 tahun, saya menjelajahi dari selatan ke utara, dari timur ke barat. Kejahatan gemetar ketika bertemu saya. Setan tunduk pada saya. Dunia memanggil saya dengan hormat sebagai penerus langit. Tidak, Raja Naga. Apa pendapatmu tentang reputasi saya ini? Bagaimana menurutmu? Sebuah apa? Kamu bilang kamu adalah penerus langit, Raja Naga, Batu Naga. Saya masih belum mengerti. Di dunia ini, siapa lagi berani menyentuh anak saya? Ternyata, kamu memang gila. Ya, saya orang gila. Pasti akan. Anda juga akan melihat hal-hal yang lebih gila. Hei, apa? Apa yang kamu katakan?